materi kita tentang program linier. Nah, di mana program linier ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama, menjelaskan program linier dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier dua variabel. Nah, tapi sebelum belajar ke masalah kontekstual, sekarang Ibu ingin menjelaskan tentang pertidaksamaan linier dua variabel dan cara menentukan daerah penyelesaiannya, serta menyelesaikan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Pertidaksamaan linier dua variabel atau biasa kita singkat PTLDV. Nah, bentuk umumnya adalah AX plus BY lebih dari C. Yang kedua, AX plus BY lebih dari sama dengan C. Yang ketiga, AX plus BY kurang dari C. Yang keempat, AX plus BY kurang dari sama dengan C, dengan A, B, dan C-nya merupakan elemen bilangan real. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, mungkin belum ada ya, karena ini hanya mengingatkan bentuk-bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel, sebagaimana pernah kalian pelajari waktu di tingkat SMP dulu. Nah, adapun daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel ini berupa suatu daerah yang dibatasi oleh suatu garis pada koordinat kartesius. Nah, bagaimana langkah-langkah kita dalam menyelesaikan atau menentukan daerah-daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel? Yang pertama adalah kita gambar garis AX plus BY sama dengan C. Nah, di sini ada dua tahapannya, yaitu yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu X artinya Y sama dengan 0. Nah, kalau Y sama dengan 0, kalau sini kita substitusikan Y-nya sama dengan 0, maka kita akan peroleh AX sama dengan C. Jadi C sama AX sama dengan C, jadi X-nya sama dengan C per A. Jadi kita peroleh C per A, 0 titik potong terhadap sumbu X-nya ya. Selanjutnya, gimana titik potong terhadap sumbu Y-nya? Nah, kalau titik potong terhadap sumbu Y artinya X-nya yang sama dengan 0. Nah, sini kita substitusikan X-nya sama dengan 0, kita peroleh BY sama dengan C, jadi kita peroleh Y-nya sama dengan C per B. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, C per B. Selanjutnya, langkah kedua adalah menentukan daerah penyelesaian dengan uji titik sembarang. Nah, titik sembarang di sini yang kita gunakan yang paling mudah, nantinya kita akan gunakan, lebih sering menggunakan titik 0, 0. Nah, selanjutnya langkah ketiga, apabila pertidaksamaan bernilai benar, setelah kita substitusikan nilai 0,0 nanti titik ujinya, maka kalau dia benar, maka daerah titik ujinya adalah daerah penyelesaian. Ini Ibu singkat DP. Selanjutnya kalau salah, maka daerah titik ujinya bukan daerah penyelesaian. Nah, dan yang keempat, kita arsir daerah penyelesaian atau bukan daerah penyelesaian sesuai kesepakatan kita. Di banyak buku biasanya yang diarsir itu yang merupakan daerah penyelesaian. Tapi di beberapa buku ada juga yang mengarsir bukan daerah penyelesaian. Nah, tapi di sini Bu Guru akan menyarankan ke kalian atau kita sepakatin kalau kita akan menggunakan mengarsir yang bukan daerah penyelesaian. Nanti kalian akan lihat sendiri. Yang pertama, X plus Y lebih dari 6. Yang kedua, 3X plus 8Y kurang dari sama dengan 24. Soal yang ketiga, X lebih dari sama dengan 3. Soal yang keempat, Y kurang dari 2. Dan soal yang kelima, X lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita langsung saja jawab soal nomor 1. Ini maksudnya soal nomor 1 ya, yang ini. Nah, tentukan daerah penyelesaian dari X plus Y lebih dari 6. Nah, langkah-langkahnya kayak yang tadi. Yang pertama kita gambar dulu garis X plus Y sama dengan 6. Nah, kita tentukan titik potongnya kalau mau gambar garis. Jadi
titik potong sumbu X nya, Y nya sama dengan 0, substitusikan sini Y sama dengan 0, jadi X nya sama dengan 6, ketemu 6, jadi ketemu 6,0. Nah, titik potong sumbu Y, X nya sama dengan 0, ketemu sini X nya sama dengan 0, masukin sini, jadi ketemu Y sama dengan 6, jadi ketemu titik potong sumbu Y nya adalah 0,6. Nah, kita gambar aja terlebih dahulu, baru lanjutin ke yang langkah kedua ya. Nah, sini gambarnya. Ini gambar garisnya, X plus Y sama dengan 6. Nah, adapun kenapa dia putus-putus di sini garisnya? Karena di sini tanda ketasamaannya tidak ada sama dengannya. Jadi X plus Y lebih dari 6. Kalau cuma lebih dari 6, maka dia putus-putus kita gambar. Nah, di sini sebelum tadi kita tarik garis putus-putus ini, langkah pertamanya adalah kalian kan kita dapat tadi titik potong sumbu X, ini sumbu X, titik potongnya 6,0, ini 6, X nya 6, Y nya 0, sedangkan Y nya 6, X nya yang 0 yang ini ya. Nah, selanjutnya sekarang kita uji kira-kira X plus Y lebih dari 6. Kalau kita ambil titik 0,0 itu kan di sini. Kalau kita ambil 0,0 berarti X nya 0, Y nya juga 0 dong. Jadi 0 tambah 0 lebih dari 6. 0 lebih dari 6, pernyataan yang benar atau salah? Ya, benar sekali. 0 lebih dari 6 merupakan pernyataan yang salah. Maka daerah di 0,0 ini atau di daerah titik uji ini bukan merupakan daerah penyelesaian. Nah, jadi sekarang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Nah, kita arsir sini kan. Jadi yang merupakan daerah penyelesaian yang bersih ini. Jadi tulis ya. Nah, daerah penyelesaian kayak gitu. Gimana, paham? Oke, kalau belum paham kita coba ke contoh soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua, daerah penyelesaian dari 3x plus 8y kurang dari sama dengan 24. Nah, langkah-langkahnya masih sama kayak yang tadi. Jadi yang pertama kita gambar dulu garis 3x plus 8y sama dengan 24. Nah, yang pertama titik potong terhadap sumbu X, artinya kan Y nya sama dengan 0. Nah, substitusikan sini Y sama dengan 0, ketemu 3X sama dengan 24. Jadi X nya sama dengan 24 dibagi 3, ketemu 8. Nah, jadi titik potong terhadap sumbu X nya 8,0. Nah, selanjutnya titik potong terhadap sumbu Y nya sekarang. Titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y artinya X nya kan sama dengan 0. Jadi sini X nya 0, sumbu X nya, koma, Y nya ketemu 24 bagi 8, jadi 0,3. Nah, setelah itu kita tinggal gambar sekarang. Nah, ini gambarnya. Ini yang titik potong 8,0, yang ini titik potong 0,3. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan uji titik sembarang. Nah, titik uji yang kita gunakan tetap ya 0,0 karena lebih mudah. Nah, sini masukin X nya 0, artinya ini Y nya juga 0. Jadi 3 kali 0 hasilnya 0, 8 kali 0 juga 0. Nah, hasilnya 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 24. Pernyataannya benar atau salah? Ya, benar sekali. Pernyataannya bernilai benar, maka daerah titik ujinya adalah daerah penyelesaian. Nah, langkah terakhir adalah kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Nah, berarti ini kan bukan daerah penyelesaian. Nah, daerah penyelesaian ada di sini kan jadinya. Oke, jadi daerah penyelesaiannya ada di bawah garisnya. Nah, selanjutnya kita ke soal yang nomor 3, X lebih dari sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0, kan X yang lebih sama dengan 0 itu posisinya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu baru lebih dari 0. Sedangkan di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 itu kurang dari 0. Maka yang di sebelah sini bukan daerah penyelesaian. Nah, kita arsir di sini. Nah, ini kita arsir yang bukan daerah penyelesaian, jadi daerah penyelesaiannya ada di sekitar sini. Oke. Nah, selanjutnya ke soal yang Y kurang dari 2. Nah, kalau Y kurang dari 2, cara buat garisnya gimana? Nah, caranya kayak gini. Jadi tetap aja kita buat diagram kartesius dulu. Setelah itu
kita tarik garis putus-putus. Kenapa putus-putus? Nah, karena di sini y-nya kurang dari 2. Kalau seandainya di sini y kurang dari sama dengan 2, maka kita buat garis biasa saja, garis lurus biasa. Nah, sekarang tentukan y yang kurang dari 2. Y kurang dari 2 berarti y-nya 1, 0, negatif 1, itu baru kurang dari 2. Sedangkan 3, 4 dan seterusnya itu kan lebih dari 2. Jadi di daerah sini kita arsir. Nah, jadi daerah penyelesaian ada di bawah sini. Oke. Nah, sudah paham belum? Oke, kalau belum paham, silahkan kalian komentar, kirim pesan ke Bu Guru, boleh lewat WA di Google Classroom, boleh juga DM ke Instagramnya Bu Guru di @umun18, atau kalian komen langsung di video ini. Selanjutnya, contoh soal berikutnya. Nah, kalau tadi kan menentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan linier dua variabel. Sekarang bagaimana cara kita menentukan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan linier dua variabel? Jadi terdiri dari beberapa ketidaksamaan linier. Nah, contohnya kayak gini. Ada 4 ketidaksamaan linier. Yang pertama, x plus y kurang dari sama dengan 6. Yang kedua, 3x plus 8y kurang dari sama dengan 24. Yang ketiga, x lebih dari sama dengan 0. Dan yang ketiga, x lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat, y lebih dari sama dengan 0, di mana x, y-nya merupakan elemen bilangan real. Jadi ini semua nyambung, saling terkait. Kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Caranya bagaimana? Caranya sebenarnya sama saja kayak tadi waktu nyari yang daerah penyelesaian ketidaksamaan linier dua variabel. Nah, langkahnya yang pertama, kita gambar dulu garis x plus y sama dengan 6. Nah, tadi kan ketemu titik potong sumbu x-nya 6,0, sedangkan titik potong sumbu y-nya 0,6. Nah, agar lebih mudah, di sini Ibu kasih cara yang lain. Nah, caranya kayak gini. Jadi kalian tulis dulu x plus y sama dengan 6. Kita buat kotak, isinya xy, x-nya 0, y-nya juga 0. Jika x-nya sama dengan 0, berarti kan y-nya sama dengan 6. Langsung tulis 6 di sini. Jika y-nya 0, berarti kan x-nya sama dengan 6. Jadi kita ketemu titik potong yang pertama 0,6 dan titik potong yang kedua 6,0. Nah, selanjutnya 3x untuk ketidaksamaan 3x plus 8y sama dengan 24. Nah, kita buat samaan garis juga kayak gini. Nah, jadi kita peroleh x plus y, maaf salah. Jadi kita buat kotak x, y kayak gini, isinya x-nya 0, y-nya juga ada 0-nya. Setelah itu kita lihat, kalau x-nya 0, berarti sini kan x-nya 0, berarti kan sisanya 8y sama dengan 24. Jadi 24 bagi 8, ketemu y-nya sama dengan 3. Nah, kalau y-nya 0, ketemu 3x sama dengan 24. Jadi x-nya sama dengan 8. Jadi kita ketemu titik potong untuk garis 3x plus 8y sama dengan 24 ini adalah 0,3 dan 8,0. Nah, selanjutnya garisnya sekarang. Nah, ini garis untuk x plus y kurang dari sama dengan 6. Nah, kita uji di 0,0. Nah, 0 tambah 0 sama dengan 0 kan? 0 kurang dari 6, benar atau salah? Ya, benar. Kalau benar, berarti yang di bawah ini merupakan daerah penyelesaian. Jadi kita arsir yang di sekitar sini aja yang kita arsir. Nah, jadi ini kita arsir. Yang ingat ya, yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Nah, selanjutnya 3x plus 8y kurang dari sama dengan 24. Nah, 3x plus 8y kurang dari 24. Ini bentuk garisnya. Nah, sekarang kalau kita masukin lagi titik ujinya di 0,0. Jadi 0 ditambah 0 kurang dari 24. 0 kurang dari 24 gimana? Benar atau salah? Iya, benar. Kalau benar berarti kan ini merupakan daerah penyelesaian. Berarti yang di atas yang kita arsir adalah di sekitar sini ya. Nah, ini kita arsir. Nah, selanjutnya soal yang berikutnya, x lebih dari 0. Kalau x lebih dari sama dengan 0, berarti kan ada di sekitar sini nilainya. Nah, jadi ini kita arsir. Nah, selanjutnya y lebih dari sama dengan 0, berarti kita arsir
taksir ke bawah dan daerah penyelesaiannya di atas, mulai dari 0,1, 0,2, 1, 2. Nah itu pokoknya nilai dari Y. Nah, jadi kita taksir yang di bawah sini. Nah setelah itu sekarang kita gabung semua gambar ini. Bagaimana caranya? Nah kita gabung satu persatu. Kalian langsung saja jawab pertanyaan di ini ya, soal latihannya silahkan dikerjakan. Jika kurang paham, tanyakan ke Bu Guru. Nah, untuk soal nomor 1 ini caranya sama kayak di contoh tadi, contoh soal yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu kalian kerjakan. Dan soal nomor 2 ini ada di contoh soal terakhir yang ada gambarnya yang kita gabung banyak itu. Nah, itu dia ya, ini caranya. Kalian ngerjainnya sama kayak di contoh soal yang terakhir. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mengingatkan kalian, jika tidak mengerti atau tidak paham, silahkan bertanya, jangan malu untuk bertanya. Oke? Jangan lupa follow Instagramnya Bu Guru, dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan di YouTube channelnya Bu Guru agar kalian lebih mudah atau lebih update informasinya ketika Ibu mengupload video terbaru. Terima kasih atas perhatiannya, semoga tetap semangat belajarnya dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.